STMMPI dan kepada para hadirin peserta webinar yang berjudul Perencanaan Pembangunan Perumahan Berbasis Mutu, Desain, dan Ekonomis, yang akan dimoderatorin oleh saya sendiri, Vilki Suryodatami, STMT, yang merupakan dosen jurusan Teknik Sipil di Universitas Tanri Abeng, Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Perkonindo dan didukung oleh P3SM. Izin ya Pak Johan, nanti penyampaian materi nanti sekitar 60 menit Bapak. Nah, nanti akan Ya, ya. dilanjutkan oleh Mhm. sesi tanya jawab oleh para peserta. Nah, untuk para peserta untuk bertanya mungkin pada saat Pak Johan menyampaikan materi bisa menanyakan melalui kolom chat. Nah, nanti akan saya bacakan pada saat sesi tanya berlangsung. Atau mungkin mau bertanya langsung kepada Pak Johan nanti di sesi tanya jawab menggunakan fitur Raise Hand. Dan saya ingin mengingatkan kepada para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat dan materi harus daftar terlebih dahulu di https srtf.p3sm.or.id atau sudah ada di kolom chat untuk link daftarnya. Nah, untuk sertifikat dan materi ini akan muncul pada saat kegiatan ini selesai. Jadi diharapkan kepada para peserta mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Nah, kita masuk pada saat sesi pemaparan materi oleh Pak Johan. Izin saya bacakan sekilas ya Pak untuk CV Bapak. Beliau ini merupakan seorang profesional di bidang teknik sipil dengan pengalaman lebih dari 3 dekade. Nah, saat ini aktif ya Pak mengajar sebagai dosen di Universitas Islam Syekh Yusuf Unis Tangerang. Nah, beliau menyelesaikan pendidikan sarjana teknik sipil di ISTN Jakarta, meraih gelar magister manajemen di STIMI Jakarta, dan gelar doktor di bidang administrasi bisnis dari Asia Universitas Malaysia. Selain aktif mengajar, beliau juga berkiprah sebagai praktisi dengan keahlian di bidang rekayasa jembatan, jalan raya, bangun gedung, sumber daya air, dan pengembangan perumahan. Dan saat ini juga menjabat sebagai asesor kompetensi tenaga kerja konstruksi serta menjadi tenaga ahli bangunan di pemerintahan Kota Tangerang. Mungkin itu sekilas dari Pak Johan. Mungkin selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan untuk pemaparan materinya. Di sini ya Pak, saya bantu untuk share screen. Baik, ya, ya tolong ditampilkan PPT-nya ya, Teh, ya. Ya. Nah, sudah terlihat mungkin Bapak. Ya, ya sudah terlihat ya semuanya ya. Eh, Terdengar juga ya, Teh. Terdengar. Ya, baik. Baik, kita mulai. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan yang prima. Eh, Kali ini saya akan menyampaikan dan kita nanti diskusi ya. Kita saling belajar untuk eh, pekerjaan perumahan seperti yang hari ini kita sampaikan materinya ya. Saya memberikan judul makalah ini yaitu perencanaan pembangunan perumahan berbasis mutu, desain dan ekonomis. Nah, di sini ada kata-kata ekonomis ya, tentunya eh, makalah atau materinya saya batasi untuk tentunya perumahan yang eh, sederhana dan ya paling menengah lah gitu ya. Jadi kalau untuk rumah mewah itu tentunya tidak ada kata-kata ekonomis mestinya begitu ya. Nah, kalau perumahan yang mewah itu kan berapapun pasti bisa dilaksanakan. Next, Mbak.
Ya, perkenalkan nama saya Johan Budiman ya. Saya tinggal di Kabupaten Tangerang. Saya dosen di UNIS tadi sudah disampaikan dan saya juga sebagai asesor di P3SM dan saya juga sedikit aktif di Asosiasi Perumahan dan saya ada beberapa sedikit membuka perumahan sederhana dan menengah. Lanjut, Mbak. Nah, di mana dalam merencanakan perumahan sederhana atau menengah itu kita bisa menggunakan yang ada istilahnya RP3KP, di mana itu adalah sebuah rencana pembangunan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman ya. Jadi di sini ada pengembangan yang disebutkan perumahan dan pemukiman permukiman. Nah, RP3KP ini adalah suatu dokumen perencanaan umum yang kita harus laksanakan agar perumahan tersebut bisa diselenggarakan untuk di kawasan suatu bidang perumahan atau pemukiman ya. Perumahan itu adalah suatu bentuk atau lahan ya, lahan tanah di mana perumahan ini sebuah hanya perumahan aja. Maksudnya kita punya lahan membuat suatu perumahan dengan tujuan agar kita atau masyarakat bisa berpenghuni dengan layak seperti itu ya. Dan untuk kawasan pemukiman yang disebut pemukiman itu adalah bahwa beberapa perumahan-perumahan di mana di situ ada rumah sakit, ada kampus, sekolahan, ada mall atau pertokoan dan lain-lain itu namanya pemukiman ya. Oh, RP3KP ini juga berlakunya bisa sampai dengan 20 tahun. Maksudnya perencanaan ini bisa berlaku di dalam suatu wilayah tertentu ya. Tentunya memang masing-masing wilayah ada punya regulasi dan perundangan tersendiri. Kemudian juga ini bisa terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral untuk wilayah administratif tentunya gitu ya. Merupakan pedoman dalam memenuhi kebutuhan lingkungan hunian, baik di perkotaan maupun di desa atau pedesaan. Lalu yang terakhir, ini dituangkan bisa dalam jangka pendek, bisa dalam jangka menengah, dan bahkan bisa dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya, Mbak. Nah, kemudian urgensinya ya. Tadi sebelum masuk ke urgensinya, tentunya suatu perencanaan perumahan itu sebelumnya kita memang harus menyiapkan suatu lahan ya, di mana lahan tersebut eh, harus kita tahu bahwa di Indonesia itu ada yang namanya lahan itu lahan hijau, lahan kuning, dan lahan coklat istilahnya ya. Jadi jangan salah memilih lahan dan kita harus berhati-hati di mana sebelum kita membuka kawasan atau perumahan itu harus jelas. Serta juga selain ada tadi hijau, kuning, dan coklat, sertifikat tanah pun harus kita teliti dan kita harus benar-benar jelas bahwa itu tidak bermasalah. Karena memang banyak sekali di perumahan-perumahan itu bermasalah tentang sertifikatnya. Jadi untuk kenyamanan para konsumen, sebaiknya kita memang
harus jeli. Nah, lalu ketika kita sudah mendapatkan lahan yang kita inginkan, maka kita bisa mengurus perizinannya, gitu ya. Perizinannya sampai terakhir kita dinyatakan oke, itu ketika kita sudah mengantongi IMB atau PBG ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak akan membeli sebuah rumah, itu pastikan dulu bahwa IMB-nya sudah tidak ada masalah. Nah, silakan dilanjutkan karena memang itu adalah perumahan yang sudah legal gitu ya, sudah aman. Lalu selanjutnya kita merencanakan perumahan tersebut untuk yang sederhana kah atau yang untuk menengah gitu ya. Nah, tentunya perencanaan itu juga dibarengi dengan spesifikasinya masing-masing dengan harga yang akan kita jual. Nah, sebagai informasi bahwa di Indonesia ini ada yang namanya rumah sederhana sehat, nah, atau rumah bersubsidi. Ini memang diperuntukkan bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah tentunya. Eh, Perumahan di Indonesia itu sangat urgent, eh, pemakaian atau kebutuhan untuk bagi kalangan bawah atau menengah ke bawah ya. Urgensi perumahan di Indonesia ini sangat penting. Kenapa? Karena perumahan perumahan itu kan merupakan suatu kebutuhan dasar manusia ya. Ada sandang, pangan, dan papan. Nah, itu harus kita membutuhkan atau kita harus sebisa mungkin upayakan punya rumah supaya kita tinggal dengan nyaman seperti itu ya. Kemudian faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi ya dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tadi ya. Perumahan layak huni yang terjangkau itu tidak hanya menyediakan tempat tinggal yang aman dan nyaman ya, akan tetapi juga berkontribusi pada pendidikan, kesehatan, dan tentunya dengan kesejahteraan sosial. Nah, di Indonesia dengan sumber yang terpercaya, ini masih ada istilahnya backlog perumahan, di mana eh, perumahan yang harusnya disediakan dengan eh, penyediaan rumah itu sangat timpang. Kalau yang pernah saya baca bahwa backlog itu bisa sampai 14 juta rumah. Jadi kita memang harus bisa menyediakan nih para pengembang-pengembang itu diupayakan bisa membantu pemerintah untuk menyediakan rumah sehat sederhana. Karena memang pangsa pasarnya yang paling banyak itu adalah di perumahan tersebut. Nah, backlog ini memang perumahan yang sangat signifikan ya sehingga sangat urgent dan harus dipikirkan bersama. Tentunya harus campur tangan dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya. Bahkan kemarin belum lama ada program pemerintah itu membuat 3 juta rumah ya kalau nggak salah seperti itu, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum berjalan juga. Memang eh, kondisinya sekarang agak lebih
sulit untuk membuat perumahan-perumahan yang sederhana karena lahan-lahan yang murah, artinya untuk terjangkau pembelian rumah itu tanah ini sudah untuk daerah wilayah kota sudah sangat sulit. Jadi resepnya untuk perumahan murah sederhana itu kita harus bisa mendapatkan atau beli lahan itu per meter ya itu sekitar maksimal 300.000 per meter. 300.000 per meter itu Bapak dan Ibu sekalian baru bisa membuat rumah sederhana. Kenapa? Karena rumah tersebut pemerintah sudah membatasi harganya. Jadi masing-masing wilayah itu ada harganya. Maksimal kalau di Tangerang itu rumah sederhana bersubsidi itu sekitar 180-an juta gitu ya. Nah, kalau untuk rumah menengah, Bapak dan Ibu sekalian, resepnya kalau mau mencari tanah supaya bisa untuk menjual dengan rumah sederhana sekitar harga antara 350 sampai 500 juta, itu Bapak dan Ibu sekalian harus bisa mencari lahan yang harganya maksimal 1 juta. Itu ya. Ini memang ya sedikit pengalaman yang pernah saya jalani. Jadi jangan harapkan ketika Bapak dan Ibu sekalian untuk membuat rumah sederhana harganya lebih dari 350 itu nggak akan bisa. Dan kalau yang menengah itu lebih dari 1 juta juga tidak bisa untuk menjualnya gitu ya. Lanjut Mbak Bilki. Mbak Bilki, oke. Nah tadi ya penyebab yang saya sampaikan tadi backlog perumahannya itu diantaranya permintaan yang tinggi ya. Permintaan yang tinggi ini maksudnya kan tadi banyak mungkin pada para yang didesain yang masih muda-muda ya itu sekarang atau usia-usia nikah gitu ya banyak sekali untuk mencari perumahan-perumahan yang sederhana ya artinya mereka ketika setelah nikah itu dia akan punya rumah sendiri. Nah ini tercatat memang permintaan di Indonesia ini khususnya di kota-kota besar ya seperti Tangerang dan sekitarnya sangat tinggi gitu ya. Kemudian eh, pertumbuhan kota yang berkelanjutan ya, maksudnya saya kan tinggal di Tangerang nih. Di Tangerang ini ada wacana bahwa di Provinsi Banten itu akan mengembangkan diri atau wilayahnya terpecah dan rencananya itu ada yang namanya Tangerang Utara dan Tangerang Tengah. Nah, tentunya dengan perkembangan dan pertumbuhan kota ini pasti akan membutuhkan suatu tempat tinggal atau rumah yang layak huni gitu ya. Nah, inilah nantinya tantangan Provinsi Banten atau daerahnya masing-masing ya. Lalu ada juga karena penyebabnya itu keterbatasan akses perumahan layak. Nah, ini yang menjadi problem memang, di mana eh, kekurangan, bukan kekurangan ya, segi ekonomi sebetulnya ya, dari contohnya misalnya pegawai pabrik atau staf gitu ya. Ketika mereka itu akan membeli sebuah rumah, dia akses untuk kredit rumah atau ke bank itu sampai sekarang agak susah gitu ya. Eh,
Dan selain susahnya itu banyak persyaratan juga, dan dari perbankan juga sekarang dibatasi juga untuk akte kredit ya, atau akte jual belinya itu, kreditnya itu sekarang sudah dibatasi. Padahal kebutuhan perumahan untuk perumahan yang sederhana itu per tahun menurut sumber yang dipercaya itu bisa sampai 8.000 ya per tahun. Nah, padahal kami ini swasta eh, sebetulnya sudah cukup membantu pemerintah ya, tapi ya kadang-kadang agak sulit karena masalah juga dengan perbankan gitu ya. Kami sudah eh, berusaha untuk membantu. Kadang-kadang ya regulasi dan lain-lain lah di Indonesia memang agak agak ribet gitu. Padahal kami paling bisa itu menyediakan per tahun ya, swasta ya, antara 400 sampai 450 lah kira-kira. Jadi masih masih sangat kurang sekali memang. Lalu yang terakhir ini ketidakseimbangannya ya antara pemasoknya itu dengan kebutuhan ya, tuntutan memang banyak sekali rumah sederhana dan menengah ini sangat dibutuhkan masyarakat kita umumnya di perkotaan, karena memang di mana perkotaan itu selalu dituju atau urban urban ya, perpindahan dari desa ke kota sangat banyak sekali. Next, Mbak. Nah, ini kriterianya seperti apa rumah sederhana atau rumah menengah itu ya. Kriteria kita harus juga mengikuti kriteria ya. Misalnya kriteria mutu, mutu teknisnya. Bangunan itu harus aman, juga tahan lama gitu ya. Teknologi modularnya seperti RISA. Ah, RISA, pernah dengar ya? RISA itu adalah rumah instan sehat sederhana. Nah, ini bisa mempercepat pembangunan nih, karena program RISA ini yang dikembangkan PU itu dia modelnya eh, apa namanya ya, sudah terfabrikasi gitu ya. Sistemnya tinggal pasang seperti itu. Nah, biasanya RISA ini untuk menyediakan ketika ada bencana alam. Nah, karena RISA ini cepat untuk eh, membuatnya atau pelaksanaannya lebih cepat dan agak lebih murah seperti itu ya. Lalu segi estetikanya bagaimana gitu ya. Meskipun rumah sederhana, kita juga harus berpikir dan mendesain secara fungsional, mesinnya secara fungsional gitu ya. Kenapa? eh Rumah ini sebaiknya didesain berkonsep rumah rumah tumbuh ya. Maksudnya rumah tumbuh ini nanti kemungkinan ke depan ketika si konsumen ini punya finansial lebih atau dana lebih, dia bisa merenovasi rumah itu sendiri gitu. Contohnya misalnya dia beli rumah tipe 3 36 atau 22 lah gitu ya. Tipe 22. Lalu dengan pertumbuhan dia punya anak yang sudah besar dan ingin punya kamar dan lain-lain itu, rumah tersebut bisa dibongkar tanpa nanti mempengaruhi eh, strukturnya, struktur yang lama gitu ya. Tinggal membongkar atau menambah ruangan di belakang rumah atau di samping rumah seperti itu ya. Nah, dari segi ekonomi nih efisiensinya ya, diharapkan materi kita itu menggunakan material lokal gitu. Konstruksinya hemat biaya. Nah, ketika ada perumahan yang sederhana, sebaiknya pengelolaan IPAL ini
instalasi pengelolaan air dan limbah ini haruslah seefisien mungkin gitu ya, agar supaya memang eh, bisa menjadi mengurangi biaya infrastrukturnya gitu. Lanjut, Mbak. Nah, ini penting ketika kita akan membuka suatu perumahan ya. Kita harus memperhatikan bahwa perumahan itu di Indonesia juga ada regulasinya atau standar mutunya. Nah, standar mutu ini dijamin oleh pemerintah, diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 dan Nomor 14 Tahun 2016. Dan jangan lupa bahwa standar nasional Indonesia ini juga menerapkan di nomor 0369/2000 tahun 2004 ya, di mana tata cara perencanaan lingkungan perumahan sederhana tidak bersusun di daerah kotaan ya. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin perumahan yang layak tentunya ya, aman dan terjangkau. Nah, lalu jangan lupa juga dengan di mana meskipun rumahan sederhana, ketahanan strukturnya harus juga diperhatikan, termasuk gempa dan angin ya. Kemudian kualitas bahan ini juga spesifiknya yang minimum, misalnya rumah sederhana yang pernah saya jalankan atau saya bangun itu saya menggunakan batako gitu ya. Batako atau bahan lain misalnya kayak bata putih putih gitu ya, yang memang standarnya kualitas speknya harus memang seperti itu agar memang sesuai dengan harganya. Juga nggak kalah penting bahwa aspek keselamatan penghuni juga harus diperhatikan. Nah, perumahan dan pemukiman ini PUPR juga mengeluarkan regulasi ya terkait dengan rumah sederhana tersebut, yaitu nomornya sekian tahun 2018. Eh, Isinya tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh. Jadi PUPR itu menekankan meskipun perumahannya itu adalah sederhana, jadi penataan tidak boleh asal-asalan dan terlihat kumuh. Dan ini diundangkan oleh PUPR. PUPR juga mengeluarkan panduan rumah sederhana sehat ya tentunya. Di antaranya ventilasi udara harus cukup, pencahayaan harus cukup, dan drainase lingkungan juga harus baik, juga jalan dan saluran juga harus baik. Itu untuk rumah sederhana, PUPR pun ikut memikirkan tentang itu. Lanjut, Mbak. Nah, ini tadi yang pemilihan material yang segi ekonomis ya. Ekonomis tentunya ya yang bisa tahan lama dan ramah lingkungan gitu ya. Seperti contoh tahan lama itu apa ya? Beton pracetak, baja ringan, dan eh, bisa mengurangi atau memperpanjang usia bangunan gitu ya. Jadi dirancang material yang tahan lama supaya rumah tersebut bisa tahan lama dan kuat. Lalu material ramah lingkungan ya, ramah lingkungan ini perlu juga ya. Ya tadi menggunakan bata tanah liat. Kalau tanah liat itu untuk bata sepertinya kalau untuk rumah
sederhana, harganya tidak masuk ya, tidak masuk. Jadi menggunakan tanah yang dari kapur seperti itu ya, kapur yang putih itu ya. Lalu memilih bahan-bahan yang bisa daur ulang ya, didaur ulang. Kemudian ya tujuannya apa? Supaya memang eh, di lingkungan tersebut adalah mengurangi eh, karbon ya, gitu. Lalu untuk ketahanan dan perawatannya seperti apa? Material harus tahan cuaca, mudah dirawat. Eh, ini harus disesuaikan dengan kapasitas masyarakat dan penduduk setempat. Jadi untuk pemilihan material, Bapak Ibu sekalian, untuk perumahan-perumahan yang sederhana memang harus kita pikirkan gitu ya. Lanjut, Mbak. Wah, ini tadi sudah pernah saya singgung perumahan Risa tadi ya. Ini teknologi modular Risa ini dikembangkan oleh PUPR. Sudah berjalan beberapa tahun ini, di mana Risa ini adalah Risa itu rumah instan sehat sederhana, eh, menggunakan desain yang fleksibel. Nah, desainnya si Risa ini memang dia ada beberapa modul ukuran ya. Jadi yang dicetak dan difabrikasi ini adalah Risa ini slove, kemudian kolom dan balok saja itu. Jadi dia sistemnya nanti eh, dipasang dulu strukturnya. Ya memang kalau untuk pondasi disesuaikan dengan lokasi dan tanahnya masing-masing ya. Setelah kita membuat pondasi lalu kita pasangkan eh, beton yang tadi sudah dicetak di fabrikasi tadi ya. Ukurannya itu untuk modul-modulnya sudah tertentu, ada 3 kali 3, ada 3 kali 1,8, ada 1,5 kali 1,8. Nah, ini tinggal memasang-masang saja gitu. Akan tetapi ketika sudah terpasang beton-beton tersebut ya, komponennya disusun ya, susun. Kemudian untuk pemasangan dinding, lantai, atap, kusen dan lain-lain itu memang ya kita memasang setelah kita memasang beton-beton tadi tersebut gitu ya. Nah, ini kenapa PUPR memilih program RISA, karena memang ternyata ketika di pedalaman atau yang terkena bencana itu lebih cepat pembuatannya dan lebih murah, mutunya juga cukup bagus ya. Jadi beton-beton strukturnya itu sudah sudah bagus lah seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, ini tadi yang sudah saya singgung juga, konsep rumah tumbuh ini ya tadi. Ini sebaiknya memang rumah tumbuh ini para pengembang bisa memikirkan untuk fleksibilitas dan adaptasinya nih ya. Di mana rumah tumbuh ini adalah pendekatan desain arsitek ya, yang memungkinkan hunian berkembang secara bertahap. Nah, tentunya ini dari pemikiran segi ekonomisnya. Yang tadinya misalnya tadi rumah tipe 22 atau tipe 36 gitu ya.
Ketika nanti eh, para pemilik rumah ini sudah mempunyai dana, dia akan bisa mengembangkan lebih luas lagi. Maksudnya seperti itu gitu ya. Untuk rumah tumbuh itu pasti. Nah, jadi desain modular sederhananya itu memungkinkan penambahan ruangan secara efisien tanpa mengganggu tentunya struktur yang sudah ada atau sesuai desain yang lama. Kemudian keterjangkauan awalnya. Tadi di judul itu adalah kita bicara segi ekonomis ya. Jadi ekonomisnya biaya tentunya. Biaya pembangunan tuh dapat dilakukan secara tahap tadi ya. Tentunya dengan kemampuan konsumennya masing-masing. Lalu adaptasi kebutuhan keluarga ya. Keluarga ini fleksibel terhadap perubahan kebutuhannya seperti perubahan anggota keluarga ya. Misalnya ada keluarga yang datang atau sudah punya anak dan mungkin anaknya sudah besar minta kamar sendiri lah seperti itu. Jadi memang harus kita siapkan supaya rumah tersebut konsepnya rumah bisa tumbuh gitu ya, ruangannya bisa diperlebar. Terus Mbak, nah ini yang tadi sudah saya sampaikan juga untuk desain yang berkelanjutan ya, tentunya dengan kearifan lokal atau budaya lokal gitu ya. Tentunya kalau di daerah Indonesia khususnya di Jakarta dan sekitarnya di Tangerang kan panas ya. Jadi kita harus bisa juga mendesain bagaimana iklim tropis di negara kita ini gitu ya. Pertimbangannya adalah terhadap iklim lokal ini, khususnya iklim tropis yang tentunya lembab dan panas. Apalagi di Tangerang banyak pabrik-pabrik ya. Jadi ini sangatlah penting untuk mendesain rumah yang supaya tidak panas gitu ya. Bisa dengan ventilasi silang misalnya gitu ya, menjaga sirkulasi udara agar bisa mengurangi penggunaan AC gitu ya. Dimana kan kalau kita pancar AC terus jebol mahal gitu ya. Nah, kita merancang supaya bagaimana sirkulasi udara ini bisa sejuk di rumah dan bisa berganti udaranya. Kemudian atapnya miring. Miringnya itu memang miring yang agak signifikan gitu ya. Supaya maksudnya air bisa cepat turun agar mengurangi panas matahari gitu ya. Lalu pencahayaan alami ya, tadi sirkulasi udara, sekarang bagaimana matahari bisa langsung masuk ke rumah dalam rumah kita secara efektif gitu ya. Nah, bagaimana seperti di RS itu kan sistemnya barak ujung dari ujung gitu ya, paling kena depannya seperti itu ya. Nah, ini bisa dibantu dengan misalnya dengan eh, genteng kaca atau dengan kaca yang bisa paten supaya memang matahari itu bisa langsung masuk ke rumah kita gitu. Lanjut, Mbak. Nah, untuk supaya rumah kita tadi yang tropis gitu ya, yang aroma tropis ini sekarang dikembangkan. Dikembangkan ada yang namanya green buffer atau green building.
yang dimana bisa rumah kita itu dipa apa namanya ya, pasang taman atau membuat taman ya. Jadi integrasi vegetasi dalam desain itu ya, dimana di rumah itu kalau bisa ada sedikit ruangan lah atau untuk menanam tanaman, jadi seperti taman gitu ya. Yang bisa disebut green building itu kita mendesain untuk bisa menghemat energi seperti apa, hemat airnya bersih seperti apa gitu ya. Lalu nggak salah juga kita harus bisa pinter-pinter memilih warna cat yang memadai agar rumah kita itu terasa adem, dingin dengan nuansa cat tersebut. Nah, ini menjadi elemen penting dalam mengurangi dampak lingkungan tentunya ya. Ada taman, ada warna yang hijau misalnya gitu ya. Hemat energi listriknya dan bahkan airnya. Nah, biasanya contohnya misalnya kalau bisa hemat air itu kita memasang keran air yang bisa otomatis nggak boros. Nah, memang sedikit agak mahal kalau kita menggunakan green building ya, memang nggak mahal. Tapi tren yang sekarang itu sudah dikembangkan. Bagaimana eh, green building ini bisa dilaksanakan. Tentunya memang bukan di perumahan sederhana, ini dikembangkan di gedung-gedung, gedung-gedung, hotel dan lain-lain seperti itu ya. Nah, gimana caranya? Caranya tambahan untuk mengurangi hal tersebut itu ya agar untuk mengurangi suhu panas bagaimana gitu ya. Lalu untuk jalan perumahan supaya agar bisa menyerap air hujan tuh dengan memakai bahan apa gitu ya. Lalu untuk meningkatkan kualitas udara itu bagaimana? Ya tentunya kita di depan rumah atau di halaman dan dimanapun itu bisa menanam pohon. Nah, gitu ya, pohon boleh pohon buah, boleh pohon apapun agar bisa menyaring udara yang kotor atau tumbuhan tersebut adalah bisa berpenghasil oksigen. Nah, jadi sebaiknya memang perumahan-perumahan sekarang itu meskipun sederhana ditanami pohon-pohon atau kembang dan lain-lainnya. Seperti itu. Lanjut, Mbak. Kemudian prinsip desain inklusifnya itu seperti apa? Ya, sebaiknya meskipun rumah itu sederhana, desainnya itu untuk aksesnya supaya gampang dan nyaman, baik untuk anak-anak, baik untuk lansia, baik untuk bahkan disabilitasnya itu ya. Ini adalah pendekatan memastikan bahwa semua orang dapat menggunakan dan menikmati ruang tanpa hambatan. Nah, ini perlu juga kita desain. Ya, desainnya akses tanpa hambatannya itu misalnya kalau memang kita punya lansia atau kita yang memakai kursi roda atau disabilitas itu ya bisa memakai rumah tersebut ada ramnya dan pintunya lebar gitu ya. Nah, jangan sampai licin untuk kemudian mobilitasnya. Lalu ruang fleksibelnya, ruang multifungsi lah ya, multifungsi yang bisa eh, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kebutuhan masing-masing si konsumen ya, kita sesuaikan. Nah, ini juga yang tadi berhubungan dengan rumah tumbuh tadi. Itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Lalu
estetikanya itu harus fungsional ya. Meskipun rumah sederhana, kita harus bisa mendesainnya ya bisa seindah mungkin ya dilihat mata gitu ya. Eh, dari kesederhanaan dan efisiensinya dari desain tersebut gitu ya. Lanjut, Mbak. Nah, tadi yang bicara estetika tadi ya. Ini kelanjutannya estetika fungsional tadi adalah keindahan di sini ya. Keindahannya itu memang dalam kesederhanaan ya. Kalau kita bicara keindahan dalam rumah mewah, mewah ya mungkin kita nggak bicarakan ya. Udah pastilah itu pasti indah itu karena memang harganya eh, harganya tak terhitung lah seperti itu ya. Nah, bagaimana nih estetika fungsional yang bisa diterapkan di perumahan-perumahan sederhana gitu ya. Nah, estetik fungsionalnya adalah di mana menciptakan keindahan visual tadi ya, muncul dari kesederhanaan bentuk, material alami, dan tata ruang yang efisien gitu ya. Ini nggak harus dengan kita membeli sebuah ornamen atau material-material yang mahal. Kita susun supaya eh, bisa terlihat indah gitu ya. Indah. Nah, material alamnya seperti apa nih? Penggunaan kayu, biasalah ya, tadi kayu yang murah, batu, bahkan bambu, ini juga bisa dipakai ya. Lalu tata ruang yang efisien itu pemanfaatan ruang yang benar-benar optimal. Meskipun rumah itu kecil, meskipun rumah itu sempit, jadi kita terasa lega, itu terasa luas. Misalnya dibantu dengan ada pemasangan kaca cermin misalnya ya. Jadi seolah-olah kita memang ruangan kita itu luas dan besar. Nah, desainnya minimal ya dengan garis besi dan tanpa ornamen. Jadi polos saja gitu ya, tidak banyak ornamen karena memang rumah tersebut adalah memang rumah yang kecil dan sempit gitu. Terus, Mbak, nah untuk kita bicara efisiensi ekonomis, tentunya kita bicara efisiensi biaya dalam perencanaan dan konstruksi untuk rumah sederhana gitu ya. Nah, ini bisa juga dengan perencanaan modular. Ini memungkinkan ya produksi massal yang tadi bisa saya sampaikan Risa tadi ya, secara untuk menekan biaya ya. Lalu desainnya sederhana dan tentunya harus mengikuti dengan teknologi yang terkini gitu ya. Ya, ya salah satu contoh tadi adalah Risa tadi yang dikembangkan oleh PUPR. Lanjut, Pak. Nah, menyambung tadi untuk segi teknis, tentunya juga mengoptimalkan tenaga kerja dalam pelaksanaan proyek-proyeknya ya. Oh, waktunya juga harus diperhitungkan dan sumber daya lokal juga harus diikut sertakan. Nah, biasanya dalam pembangunan perumahan yang sederhana itu memang kearifannya sebaiknya memang tenaga-tenaga kerja yang di sekitarnya itu memang harusnya diikut sertakan. Meskipun mereka tidak ahlinya ya, tidak kompetennya. Bisa juga mereka dijadikan istilahnya kalau di proyek itu connect ya, connect atau tukang.
yang melayani tukangnya untuk ngaduk, mengambil sesuatu yang memang tidak perlu skill tertentu gitu ya. Harapannya memang sumber daya manusianya kita pakai. Nah, jadi tenaga kerja lokal itu harus diikut sertakan. Karena kenapa? Orang-orang yang di lokal tersebut kan adaptasinya sudah tahu ya lapangannya seperti apa gitu ya. Ya, kemudian mereka akan bisa kasih tahu atau bahwa material lokalnya itu di sana seperti apa gitu ya, yang agar kita bisa mendapatkan material yang bisa lebih murah. Misalnya contoh pasirnya, terus batu kali dan split dan lain-lain itu pasti orang lokal akan tahu. Dan sebaiknya memang kita harus melibatkan para penjual-penjual material yang ada di sana gitu ya, agar sedikit mengurangi konflik atau bisa membantu perekonomian setempat seperti itu. Yang akhir adalah metode konstruksi cepat. Maksudnya tadi gerisa lagi ya, dinding bisa pracetak. Sistemnya itu knockdown ya. Bisa dipasang, pasang, pasang, pasang gitu. Memang cepat gitu dalam rangka cepat. Dengan tenaga manusia aja insya Allah sudah bisa dipasang tanpa ada pakai alat berat seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, kriteria teknis ini, kriteria teknis dan keberlanjutan sistem sanitasi berbasis masyarakat. Ini maksudnya begini, ketika kita membuat suatu perumahan yang sederhana, ya katakanlah antara 100 sampai 300 unit rumah ya, dan di mana di sana terisolir dan susah air misalnya gitu ya. Nah, sebaiknya itu kita memakai teknis sanitasi berbasis masyarakat. Apa itu? Sama teknis kepastian sesuai penggunaan ya, tahan lama dan mudah dirawat. Contoh misalnya sumur dalam, semacam IPAL gitu ya, air bersih ya. Itu kita membuat eh, untuk jaringan air air bersih itu dengan cara yang sederhana, agar nanti ketika dijual di masyarakat atau dijual di konsumen itu harganya terjangkau. Nah, tidak lupa juga lingkungannya dipikirkan, tidak tercemar airnya ya, air bersih, dan bagaimana bisa mengurangi limbah baik domestik atau limbah air hujan gitu ya. Ini menyangkut juga perencanaan bagaimana rumah sederhana itu harus dipikirkan, dan juga tentunya dengan sosial ekonominya, di mana sosial ekonomi teman-teman yang berada di perumahan-perumahan sederhana itu mestinya memang segi finansialnya memang sangat terbatas. Nah, jadi IPAL ini sebaiknya memang oh, direncanakan sesuai dengan basis masyarakat ya. Ini bisa 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 berjalan dengan baik apabila bisa bergandengan dengan Pemda setempat.
agar bisa dibina kelembagaannya dan keberlanjutan finansialnya. Jadi memang ini dikelola secara profesional. Begitulah kira-kira bisa eh, segi ekonomisnya terjangkau seperti itu. Lanjut, Mbak. Ini sudah mendekati kesimpulan ya, bahwa indikator keberhasilan mutu, desain, dan efisiensi biaya segi ekonomisnya tadi itu bagaimana gitu ya. Nah, ini saya menyampaikan ada tiga. Kalau untuk mutunya itu ya kesesuaian standar teknik SNI, ya tadi ya standar nasional Indonesia. Lalu umur bangunan supaya tidak cepat rumah tersebut itu rusak. Jadi segi strukturnya pun harus juga eh, dipikirkan ya, untuk kolom praktis, untuk slow, untuk ring balok ya yang berhubungan dengan struktur ya, beton ya, betonisasinya harus dipikirkan. Kemudian untuk desainnya itu ya meskipun sederhana agar supaya si konsumen itu juga cukup puas ya menggunakan tata ruangnya tersebut ya. Biasanya memang rumah sederhana itu belum ada dapur ya, belum ada ruang makan. Nah, tentunya biasanya perencanaan itu di belakang rumah ada disisakan tanah ya antara 3 meteran ke belakang agar nantinya ke depan rumah itu bisa tumbuh untuk membuat dapur, bisa membuat ruang makan dan ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing lah ya. Lalu efisiensi biayanya itu ya ketika kita akan merenovasi ya suatu rumah dan ada barangkali menghitung berapa biayanya. Nah, ini sebisa mungkin, seefisien mungkin dalam pelaksanaannya itu kita bisa eh, mengirit gitu ya. Dengan misalnya contoh tadinya rencana mau pakai keramik yang harganya 250 per meter ya cukup carilah yang 100 meter, yang 100.000 atau 150 seperti itu. Yang penting dalam renovasi atau penambahan ruangan tersebut itu bisa terlaksanakan ya. Nah, tadi untuk pengeluaran operasionalnya seperti air listrik dan untuk perawatan rumah itu kalau memang bisa kita menggunakan program atau yang saya sampaikan tadi itu green building ya. Ini air bagaimana bisa supaya mengirit gitu ya. Listrik bagaimana kita bisa ngirit. Jadi untuk pengeluaran per bulannya si rumah tangga tersebut tidak terlalu banyak begitu. Lanjut, Mbak. Ah, ini pembanding pembanding proyek ya. Benchmark proyek perumahan yang sejenis nih. Yang maksudnya kita bisa memperbandingkan proyek-proyek yang tadi sesuai dengan judulnya tadi ya. Di kinerja teknis nih menilai daya tahan dan kemudahan perawatan antar proyek. Lalu untuk biaya per unitnya. Lalu supaya si konsumen dan penghuninya itu merasa puas. Dan yang terakhir itu keberhasilan infrastruktur ya. Infrastruktur di rumah sederhana itu kan ROI-nya itu memang tidak luas ya. Paling kalau jalan utama itu RO-nya 8 gitu ya, 8 atau 9.
Kemudian kalau masuk ke gang-gangnya itu ya paling antara 5 dan 6 gitu ya. Yang penting untuk simpangan mobil masih bisa, ya minimal 6 gitu ya. Nah, kalau di perumahan saya itu untuk jalan utama memang saya memakai beton yang RO-nya 8, lalu untuk saluran juga saya pakai Yudit sih ya, pakai Yudit. Lalu untuk yang jalan ganggang RO-nya tuh 6 itu saya memakai paving block. Jadi bisa tadi untuk menyerap air ya, selain memang fasilitas dan utilitasnya harus kita pikirkan. Nah, itu yang dimaksud dengan keberhasilan infrastruktur ya. Lanjut, Mbak. Nah, ternyata sudah cukup ya. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa berguna. Kita sharing-sharing aja nanti ya. Kita saling berbagi pengalaman. Itu ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Johan atas pemaparan materinya hari ini. Mungkin Bapak Ibu kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini sudah masuk nih Pak. Ada yang dari kolom chat. Izin saya bacakan langsung ya Pak Johan. Dari Ya, Pak silakan. Benjamin. Selamat siang Bapak. Izin bertanya nih. Kira-kira daerah tropis seperti kita di Indonesia ini cocok untuk perumahan ini dipergunakan desain yang ekonomis itu seperti apa Pak? Terima kasih. Mungkin Pak Benjamin, silakan. Mungkin langsung Pak Johan tanggapin. Silakan Bapak. Ya, baik. Ya, baik. Ya, Pak Benyamin, terima kasih pertanyaannya ya. Terima kasih. Baik. Ya, izin. Ya. Mungkin Pak Benjamin mau langsung bertanya Oh ke ya, Pak Johan. silakan Pak Benyamin, silakan. Silakan Bapak. Ya. Selamat siang Pak Johan. Selamat siang Pak Benyamin. Iya, mohon bertanya. Ini kan kebetulan saya di bidang konsultan Pak. Jadi kira eh, kira-kira desain yang cocok, desain perumahan yang cocok untuk kita di daerah Indonesia ini kan daerah tropis Pak. Baik. Mungkin yang paling cocok kita gunakan material yang ekonomis seperti yang Bapak jelaskan, yang cocok seperti Ya, apa ya Pak? Biar mungkin ya. di sisi kosnya cukup, Murah ya. ya gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Benjamin. Ya, kalau untuk segi ekonomis memang harus memilih bahan yang murah. Sebaiknya kalau segi tropis itu biasanya memang harus yang bisa menyerap panas ya. Tentunya itu berarti dari atapnya dulu, Pak Benyamin. Kita cari bahan yang bisa menyerap panas atau memantulkan panas. Ya, memang dari segi ekonomis yang bisa seperti itu memang agak sedikit mahal ya gitu ya. Contohnya misalnya kayak sirap eh, atau kita rumja gitu. Tapi kan nggak mungkin ya di rumah-rumah yang seperti itu. Sebaiknya memang ya untuk genteng yang tanah liat aja, Pak Benyamin. Kalau misalnya masih di daerah Bapak masih ada, jangan pakai beton, Pak. Ya, Sebaiknya pakai genteng yang yang berbahan tanah liat. Nah, kemudian untuk bahan material kusen dan lain-lain, ya kayu aja, Pak. Jangan jangan aluminium gitu, karena aluminium kan memang memancarkan dan eh, jangan terlalu banyak juga pemakaian kaca gitu ya. Ya, Ya, jangan memakai pinjamnya kaca. sangat bervariasi itu ya. Iya, pakai kisi-kisi Jadi kita aja nggak gitu, boleh Pak. malang sih loh, Mas. Kenapa, Pak? Gitu ya. Paling nasi jor-jor, Mas. Iya, seperti itu, Pak, kira-kira. Jadi kita harus bisa pandai-pandai bagaimana sih tropis. Ya pada umumnya ya paling bahannya sebaiknya juga pakai batako aja, Pak. Batako itu malah menyerap panas.
ketimbang pakai bata merah atau pakai hebel. Nah, itu yang pernah saya coba oh, supaya tidak terlalu panas rumah tersebut gitu, Pak. Nah, tentunya yang paling kita pikirkan adalah memang sirkulasi udaranya, Pak. Sirkulasi udaranya diperbanyak gitu ya agar memang tidak terlalu panas dan ngap di dalam rumah. Seperti itu kira-kira Pak gambarannya. Terima kasih. Terima kasih Pak atas eh, jawabannya Pak. Sama-sama Pak. Siang Pak. Mungkin tadi bisa ini ya Pak ya, apa namanya, kalau meninggikan atap Ya, itu juga bisa betul. Bisa ya. apa namanya, Iya, sirkulasi udara. Ya, udaranya benar ya ya. Pak ya. Ruangannya diperluas gitu Ah, agar hmm. plafonnya agak ditinggikan Hmm. gitu ya. Tapi kan Hmm. biasanya kalau di perumahan sudah tertentu gitu teh. Iya, Gitu ya. benar-benar. Jadi memang harus kan itu ada kos lagi untuk Iya. meninggikan badan rumah lagi dan membongkar atap lagi seperti itu. Nah, untuk itulah memang Pak Benyamin sebelum eh, memulai pembangunan itu sebaiknya memang tadi menurut Teh Vicky langsung ditinggikan. Jadi Hmm. kalau bisa plafon itu tingginya bisa minimal 3,5 sampai 4 itu mah Ya, bagus ya. gitu Pak. Nah, cuman Betul. Bapak nanti buat rumahnya untung apa enggak gitu, rugi apa enggak gitu Pak. Ya, siap Pak. Iya kan gitu ya, kan disesuaikan dengan budget kan gitu Pak. Baik, baik Pak. Terima Ya, kasih. terima kasih. Sama-sama Bapak. Ini mungkin ada yang bertanya nih dari Pak Agung Santoso yang sudah resign. Silakan Pak Agung Santoso. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Bu Filki. Selamat siang Pak Johan. Selamat siang Eh, Pak. saya dari Kota Bontang nih, Pak Wah, Johan. jauh Tadi, Pak Agung. ya, sehat Pak Johan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Johan, begini, Iya. mungkin agak kita berbagi saja kali ya gitu. Ya, kita Kebetulan sharing ini aja. juga Iya. pengalaman berdasarkan pengalaman juga nih gitu. Ya. Tadi Pak Johan menyampaikan betul bahwa bataku itu adalah menyerap panas gitu ya dibandingkan dengan bata merah. Mungkin ada kekurangannya bataku juga Pak Johan karena pengalaman saya di sini di Kota Bontang Kaltim. Di Kota Bontang ini Kaltim lah terutama Kalimantan lah. Ya. Kalimantan itu tidak ada seperti yang di Jawa musim kemarau sama musim hujan. Kalau di sini nggak ada. Kadang-kadang 2 hari hujan, 2 hari panas atau sehari Oh, gitu ya. hujan, Nggak ada kadang-kadang musim ya, Pak ya? Nggak ada sehari musim. panas gitu. Baik. Pernah terjadi Pak Johan di Kalimantan Timur khususnya karena saya berdomisili sejak 84 di Kalimantan Timur. Hmm. Itu kalau kita di sini 2 bulan atau 3 bulan saja tidak ada hujan, itu kebakaran hutan luar biasa. Masya Allah. Kebakaran hutan luar biasa. Saking panasnya. Saking panasnya, karena memang di sini memang banyak yang batu bara. Batu baranya Hmm. banyak, Pak Johan. Hmm. Nah, pengalaman kami selama di Kalimantan Timur, Batako memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Johan itu adalah menyerap panas, Pak. Tapi Hmm. ketika malam hari itu panasnya dikeluarkan oleh Batako, Pak. Iya. Iya, apa dikeluarkan oleh Batako itu sehingga ini juga agak susah juga kami sebagai penghuni rumah itu agak susah juga karena memang waktu siang panasnya itu luar biasa itu diserap oleh Batako yang dinding Batako tapi ketika malam hari itu panas yang diserap oleh Batako itu keluar Pak. Nah ini juga agak susah juga pada situasi kami juga gitu. Nah ini mungkin Iya. kalau Baik. saya sih alangkah baiknya ya tadi tuh sebenarnya bata merah karena bata merah terlihat langsung dari tanah. Kalau batako ini kan ada semennya tadi tuh Pak. Yang Betul. nyerapnya adalah seperti itu Pak. Kalau Betul. bata merah Pak, kebetulan di kami di Kota Bontang itu daerah pesisir laut yang Hmm. Halo, Halo Pak Agung. Halo Pak Agung, mungkin hilang terputus. suaranya Pak Agung.
Terputus Pak Agung. Izin Pak. Malam hari juga Ya. panas, Pak. Sudah malam itu juga panas, agak agak kesusahannya. Mm-mm. Loh, Ya, Iya. Nah, lanjut Pak Agung. tersambung Pak. Ya tadi terputus Pak. Lanjut, monggo. Halo. Mungkin kalau saya sebenarnya memilih bata merah, Pak Johan. Ya, Hmm. Mungkin itu gimana? dulu, Pak Ya, terima kasih Johan. Ini banyak. kayak Ya, internetnya agak-agak sendat ini. iya, iya, ya. Ya, ya betul Pak Agung. Memang kalau malam hari memang betul mengeluarkan panas. Cuman kalau bisa memang tadi sesuai Mbak Virgi yang singgung bahwa memang speknya plafonnya ditinggikan juga gitu. Nah, masalahnya kan kalau rumah sederhana kita bicaranya segi ekonomi sebetulnya Pak Agung, bahwa kalau bata merah itu kalau di Tangerang itu lebih mahal dari apa namanya Pak Agung. ya lebih batako sama yang hebel. Hebel itu lebih murah daripada bata merah Pak kalau di sini gitu. Jadi kalau pakai bata merah itu memang dinding yang udah paling mahal kalau di daerah Tangerang Pak Agung. Nah, jadi kalau bicara segi efisiensi ya kita sebaiknya pakai batako aja. Tapi memang kalau dari segi di daerah tropis itu memang kurang cocok ya Pak Agung gitu ya. Nah, bagaimana supaya Pak Agung nanti mendesainnya juga kan sebagai konsultan bisa lebih lebih apa ya bijaksana gitu ya dari segi ekonomisnya dapat dari segi panasnya juga dapat gitu kira-kira Pak Agung. Halo, Halo Pak Agung. Oke. terputus ya Mbak. Iya mungkin. Mungkin mau menanggapin Pak Agung. Bapak cukup? Cukup. Terima kasih Ya banyak Pak cukup, Agung. cukup. Terima kasih. Ya terima kasih. Terima kasih banyak Pak Agung. Mungkin selanjutnya saya bacakan lagi ya Pak Johan dari yang di kolom chat. Ya, ya Ini silakan. dari Pak Rohali. Ya, Izin bertanya, bisa dicontohkan untuk perencanaan desain rumah berbasis mutu desain dan ekonomis yang terbangun dalam proyek Bapak. Nah, misal dalam site plan-nya dibagi berbagai tipe bangunannya, Pak, mungkin. Mungkin di sini ada Pak Rohali mungkin atau mau langsung bertanya langsung, Pak Rohali. ya silakan Pak Rohali. Atau mungkin sekalian langsung Pak Johan menanggapin dari pertanyaan dari Pak Rohali tadi. Ya baik. Tadi masalah apa namanya Contoh desainnya ya, perencanaan desain rumah, ya Pak. ya desainnya yang tiga-tiganya harus dapat gitu ya. Hmm. Ya Detail, kalau kita ekonomis gitu. bicara ya developer ya Pak, developer. Jadi memang sebaiknya kita mendesain rumah itu untuk sederhana, sebaiknya juga ada rumah yang menengah gitu ya. Kenapa? Agar supaya memang bisa pendapatan developer ini seimbang. Artinya, ketika kita mendesain yang benar-benar untuk rumah sederhana, tentunya memang segi ekonomislah yang kita pikirkan dan kita laksanakan. Nah, bagaimana supaya ada balancing pendapatan dari developer bahwa segi untuk desainnya rumah yang menengah, nah itu memang bisa kita terlaksanakan apa yang kita inginkan ya sesuai mutu, sesuai apa waktu ya sesuai. Jadi
kita bisa 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 pulih dan bisa terbalaskan atau bisa beletnya itu dari rumah yang non sederhana gitu ya. Jadi Bapak ketika mau membuka atau perumahan itu memang sebaiknya ya kalau bisa jangan yang semua sederhana ya, jangan yang rumah RS. Rumah RS itu menurut saya memang kita membantu para konsumen yang memang betul-betul tidak punya rumah gitu ya. Tapi sepengetahuan saya si konsumen itu sebetulnya meskipun dia beli di perumahan sederhana, mereka banyak juga untuk dia punya, bukan untuk ditempatin sebetulnya. Nah, jadi sebaiknya di perumahan tersebut itu Bapak sediakan juga perumahan yang menengah sederhana, menengah lah ya gitu. Menurut saya gitu, Teh. Silakan. Gitu sih, Pak Jon. Tapi berarti seperti bukannya sebenarnya kalau untuk perumahan yang subsidi itu harus ada ketentuannya ya Pak ya? Bahwa kalau Betul, subsidi itu harus orang yang rumah pertama dengan betul. maksimum gaji seberapa mungkin ya Pak ya kalau di perumahan subsidi ya? 5 juta kurang lebih. Oh, Ya, gitu. Cuman kan itu oh. bisa disiasati sebetulnya, Teh. Bisa disiasati. Kadang-kadang misalnya Teh Filki sudah punya rumah ya, cuman mau beli rumah lagi gitu ya. Bisa juga di atas namakan adiknya atau bapaknya gitu. Banyak Teh seperti itu Ini gitu. menjadi backlog tadi Ya, ujung ya, berarti backlog jadinya ke sana. betul. Itu penyebabnya salah satunya seperti itu, betul Teh. Oke. Ya, silakan. Terima kasih banyak Pak Johan tadi tanggapannya. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Pak Ahmad Nasrul nih. Mm-mm. Selamat siang, izin bertanya Pak, apa yang menjadi standar mutu pada pihak pengembang atau developer bahwa produk yang dia tawarkan ke konsumen itu sudah sesuai SOP. Nah, sementara pengembang tidak melibatkan pihak ketiga sebagai CQ atau supervisi. Mohon petunjuknya, Pak. Ya, betul. Itu sangat real. Betul sekali bahwa memang standar mutu untuk perumahan ya, tentunya yang namanya rumah sederhana atau RSS ya. Mm-mm. RSS rumah selonjor sangat sulit sekali gitu ya. Nah, itu kita kalau mau bicara mutu ya bagaimana kita bicara mutu? Biasanya konsumen itu jarang ada yang apa ya istilahnya komplain lah gitu ya. Mereka itu alhamdulillah sudah bisa beli rumah itu sudah syukurnya sudah betul-betul syukur lah gitu ya. Tapi memang nggak ada SOP-nya, memang eh, nggak ada pun yang kontrol, nggak ada tidak ada juga konsultan. Cuma begini, Bapak, ketika kita akan menyerahkan kunci, ketika biasanya kan di akad kredit ya, Teh, itu akad kredit rumah sederhana itu semua harus terpenuhi. Nah, menurut saya ini adalah indikatornya, ini adalah standarnya. Jadi, menurut si pembeli atau si BTN lah katakan ya, saya sebut BTN ya, karena memang sering kalau akad kredit itu di BTN ya. BTN itu pasti akan benar-benar serius melihat rumah tersebut sebelum di akad kredit. Contohnya begini, ketika nggak ada listrik yang masuk, dia nggak akan mau untuk akad kredit. Ketika saluran nggak ada, jalan nggak ada, dia nggak akan mau juga. Rumah belum dicat atau belum dipasang kunci, nggak akan dia akan mau. Nah, jadi menurut saya si BTN penyelenggara pendana ini mereka melindungi betul konsumennya, melindungi betul konsumennya bahwa menurut tim dia itu adalah sudah layak, sudah layak untuk dihuni. Jadi memang kalau untuk SOP tersendiri memang tidak ada. Jadi paling juga
orang-orang BTN itulah yang progresnya dia ke lapangan, bahwa betul enggak speknya seperti ini. Jadi kita kan sudah memberikan spek untuk pembangunan tersebut ke pihak yang akan membiayai, gitu ya. Jadi ketika dia sudah merasa bahwa ini sudah sesuai, maka si BTN ini akan segera mengkreditkan atau menjual ke rumah konsumen tersebut. Seperti itu, Teh. Berarti itu untuk yang rumah Tapi kalau untuk rumah subsidi yang disubsidi pemerintah, apa ada eh, pemerintah untuk campur tangan, Pak, biasanya, Pak? Biasanya untuk menilai, melihat apakah developer sudah sesuai dengan mutunya. Ya, gini Teh, ada beberapa ini. Kalau kalau biasanya pendanaan itu dari bank tertentu atau dari BTN lah katakan ya, misalnya ngambil program KYG misalnya ya, Hmm. kredit Gria Rasa ya, itu kan untuk memang pembiayaan konstruksi ya, Hmm. konstruksi. Campur tangannya jelas ada. Jadi ketika dia mengucurkan dana untuk KYG tersebut, mereka akan melihat di lapangan bahwa dia sesuai apa yang sudah ditandatangani bersama, gitu ya. Nah, itu pun ketika mau pencairan itu kan bertahap ya, persentasenya ada 10%, 20%. Nah, ketika ada pengucuran 10% lah misalnya untuk tahap pencairan dana, BTN itu akan melihat dan akan mengopnam pekerjaan si developer di lapangan itu lebih dari 10%. Misalnya pelaksanaannya 15%, gitu ya. Nah, dari 15% setelah dinilai, nanti dia akan baru dikucurkan 10%. Nah, itu terus begitu. Sampai terakhir juga nanti ada namanya dana yang terakhir itu juga ditahan. Gitu, Teh. Jadi, bagi pendana ini sudah cukup aman. Dan dia juga memang harus ke lapangan. Yang saya alami seperti itu, Teh. Ya, silakan, Teh. Terima kasih, Pak Johan. Mungkin tadi Pak Ahmad Nasrul mungkin mau menanggapin. Pak Ahmad Nasrul mau menanggapi secara langsung mungkin Bapak. Ini di kolom chat nih Pak Ahmad Nasrul. Ya, Terima kasih Pak atas petunjuknya. Berarti dalam hal ini disesuaikan dengan akadnya ya Pak ya. Dan bagaimana iya, dengan betul. perumahan non subsidi Pak untuk Non subsidi ya. ya Ya. bagaimana Pak untuk non subsidi itu seperti itu tadi kan ya Pak ya. Iya, ya non subsidi itu maksudnya gini deh. Mm-mm. Ketika harga dari BTN ya, misalnya berapa lah ya, 100 juta misalnya. Itu cicilan 1 sampai 2 tahun itu yang misalnya harusnya 5% menjadi 2,5% atau 3% misalnya ya. Itu yang membayar yang disebut subsidi itu ya dari pemerintah itu. Yang 3%, dua Ya persen kan. itu yang membayar pemerintah. Cuma, ini ada cumanya. Cuma kadang-kadang pembayaran yang dari subsidi pemerintah itu ke kita yang 2% sampai 3% itu susah, Teh, lama. Gitu. Nah, Oh. untungnya cuma 2 tahun, Teh. 1 sampai 2 tahun. Nah, kalau selamanya sampai 20 tahun dia kan Hmm. ya lumayan banget, Teh. Itu kira-kira seperti itu. Luar Jadi biasa. pemerintah itu menggembar-gemborkan subsidi, subsidi. Iya Mm-mm. betul Mm-mm. disubsidi, cuman 1 sampai 2 tahun aja Oh. bunganya gitu. Itu Teh. Nah, sebaliknya kadang-kadang pemerintah kan juga ada ada membantu developer yang namanya utilitas dan apa itu ya kan jalan saluran itu mau dibayar gitu ya. Kosong. Fasum, betul. Fasumnya itu Mm-mm. berbeda. Tapi
Aduh, sampai sekarang saya ngajuin beberapa Hah? kali nggak pernah dapet teh. Jadi ternyata saya bukannya Hah? ngejelekin pemerintah ya. Iya, iya. Kenyataannya itu memang orang-orang terdekatlah yang bisa dikucurkan. Oh, Developer-developer yang sudah dekat, developer yang sudah memang piawai itu, teman. ya gitulah teh. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya bikin perumahan yang katanya mau dibayar enggak juga. Itu yang perumahan subsidi itu ya Pak Ya ya. itu ruang subsidi betul. Di Tangerang itu Pak. Di Tangerang teh, ya Di Kabupaten Tangerang daerah mana Pak? saya di daerah Sepatan teh. Oh. Nama perumahan saya itu Villa Permata Sarakan, ada di Sepatan. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah sih saya bisa bantu teman-teman atau orang-orang yang memang tidak punya rumah. Ya artinya memang selain kita cari cuan juga cari barokahnya gitu. Kalau rumah RS itu begitu teh. Makanya kalau bisa tadi sudah saya sampaikan dibarengi dengan minimal rumah sederhana gitu. Nah, kalau di situ ada rumah sederhana, kan patokannya tadi kita kalau saya beli tanah itu cuma 350 ya Hmm. katakan. Hmm. Lalu saya bisa ngejual rumah yang nggak usah banyak 50 Hmm. aja kan. Hmm. 50 rumah saya buat untuk sederhana menengah lah gitu ya. Iya, iya, Saya kan sudah untung dari tanahnya kan gitu. iya. Hmm. Itu teh. Ya, jadi memang si developer kecil-kecilan seperti saya ini harus memang bisa-bisa memanfaatkan itu, nyari peluang yang pas gitu lah, kira-kira seperti itu. Gitu teh. Ya, terima kasih Pak Johan. Saya bacakan pertanyaan berikutnya nih Pak dari Pak Eh, Ana Maulana. ya. Izin bertanya Pak, bagaimana cara memilih material bangunan yang ekonomis namun tetap memenuhi standar kualitas dan estetika yang diinginkan? Terima kasih. Baik, ya tentunya ketika kita mau memilih material yang ekonomis, yang tadi saya sampaikan, cobalah bekerja sama atau bertanyalah dengan orang-orang lokal, gitu ya. Itu pasti akan mempengaruhi harga, pasti. Ketimbang kita tiba-tiba membeli material itu dari langganan kita yang jauh misalnya. Selain jauh pasti harganya sudah mahal. Nah, yang kita pilih ya kan tentunya sesuai dengan spek spesifikasi yang akan kita laksanakan. Yang nggak jauh tadi, misalnya memang kita bisa minta kebijakan ya sama pendana misalnya ya, sama si BTN lah katakan gitu ya. Khawatirnya ketika kita memakai material yang tidak sesuai dengan spek, itu kita nanti malah nggak dibayar dengan si pendana itu tadi yang untuk si akad kreditnya. Nah, ketika memang sudah disetujui, misalnya ada material yang lebih bisa digantikan lebih murah gitu misalnya ya. Tapi harus ada ACC dari si pemberi yang bakalan nanti kita mendapatkan dana tersebut gitu. Kebanyakan kan memang rumah-rumah rumah-rumah sederhana itu teh itu kan memang akan diakad kredit ya, kebanyakan seperti itu. Jadi biasanya itu yang sudah berjalan konsumen itu tanda jadi ya, tanda jadi ke kita ke developer sama down paymentnya aja, down payment berapa. Nah, nanti ketika dipotong itu berapa, nah itu sisanya dibayarkan oleh BTN kami ini gitu. Nah, dari BTN itu pun nanti juga ada ya tadi itu agak lama juga yang karena disebut tadi subsidi tadi gitu teh. Gitu. Jadi selain itu juga itu kan ada yang di BTN ya, itu ada namanya dana yang ditahan ya, seperti apa sertifikat, Iya. listrik, utilitas, banyak teh gitu, banyak yang ditahan gitu ya, banyak tahan. Itu pun
setelah udah akad kredit, berapa tahun kemudian ketika memang ini sudah terlampaui, baru kita ajukan pencairan dana-dana tersebut, gitu teh. Ya pokoknya suka dukanya kalau rumah RS subsidi itu seru deh pokoknya, gitu. Biasanya kalau Ya, pencairan terakhir itu setelah berapa tahun Pak biasanya Pak? saya aja ada sampai sekarang. Saya tuh bikin perumahan dari Hah? 2011 ya, Hmm. 2011. Lama sekali. Ada dana saya sampai tahun ini, ada yang belum cair kan? Berarti sudah 14 tahun Pak. Iya betul, betul, betul kan? Gitu ya. Kalau KPR kurang 6 tahun lagi padahal. Nah, makanya itu. Ya, saya bukan kapok sih ya, bukan Heeh. kapok mau bikin rumah RS lagi. Memang kalau kita resikonya kalau RS seperti itu, kalau mau memang benar-benar nyari cuan, Mm-mm. bikinlah menengah ke atas memang. Mm. Ke atas itu nggak banyak masalah. Sebetulnya nggak banyak masalah ketika kita membuat rumah yang menengah dan sederhana. Yang menengah dan ke atas itu lebih, wah cuannya luar biasa itu. Modalnya juga ya Pak ya. Nah, kan masalahnya gitu teh. Lah kita ini kan modal kecil ya, Iya. UMKM. Jadi ya kita sesuaikan aja. Modal sedikit ya hasilnya ya sedikit lah gitu. Kalau kalau modalnya sedikit tiba-tiba dapatnya gede itu kan pejabat kan gitu ya udah ya. Iya, biasanya kalau mau Iya. menengah kawasan perumahan menengah ke atas kan fasumnya yang harus bau Yang juga. harus sesuai jalannya dua 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 jalan Iya. sisi kanan, tengahnya median Mm. kan gitu ya. Iya. Beda lah, beda. Sebelum kita ngejual rumah aja, Heeh. infrastrukturnya itu udah kita jual teh kan gitu. Mhm. Memang harus modal Jalannya. dulu, betul. Mm-mm. Jadi dimanapun kalau kita punya dana besar, hasilnya pasti besar. Mhm. Seperti itulah saya kira-kira. Terima kasih Pak Johan. Ini selanjutnya saya bacakan lagi nih dari Pak Afik nih. Pak Afik Ya. Al-Bukhari. Selamat siang Pak. Izin bertanya, dalam suatu perencanaan rumah, berapa ideal penerangan dan ventilasi untuk rumah tipe 36 nih Pak? Terima kasih. Oh, maksudnya untuk penerangan listriknya apa? Untuk pencahayaan, misalnya misalnya siang supaya tidak pakai listrik gitu ya. Gini, kalau perumahan sederhana itu kan tadi yang pernah saya sampaikan kan barak ya, modelnya memanjang itu teh. Iya. Panjang itu yang paling kena kan paling depan aja ya. Mhm. Depan itu pasti biasanya ada jendela dan pintu aja gitu ya. Nah, belakang belakang itu kalau tadi rumah tumbuh belum dilaksanakan, itu bisa lah cahaya dari belakang kan gitu. Tapi pada umumnya setelah mereka pada beli, belakang itu pasti dibangun Iya. gitu ya, pasti tertutup juga. Jadi memang pencahayaannya memang sangat kurang. Jadi ya mau nggak mau pencahayaan itu harus dibantu dengan energi listrik gitu. Ya kalau menurut saya ukuran 3 kali 3 kamar ya cukup cukup satu bolam aja. Kalau yang 9 watt sampai 12 watt seperti itulah kira-kira. Kalau ruangannya agak besar untuk ruang tamu atau ruang makan ya itu misalnya bisa dipasang 2 seperti itulah kira-kira. Kan supaya ngirit juga gitu ya. Tapi ketika kita mau masang solar tenaga matahari, memang masih belum 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 tren ya. Kalau untuk rumah sederhana itu belum belum Kayaknya mahal. belum pernah bisa ya. Paling juga untuk BJU-nya, paling juga BJU-nya itu pakai solar bisa. Tapi kalau untuk penerangannya sederhana seperti itulah gambarannya. Kalau ukuran 3 kali 3 cukup 9 sampai 12 watt sudah cukup ya. Ya, silakan Teh. Iya. Tapi kalau misal ada nggak Pak peraturan? Biasanya kan rata-rata nih sekarang nih rumah pasti tipe 36 dengan tanahnya biasanya luas tanahnya 60 nih Pak. Ada nggak Pak peraturan Ada, bahwa ada minimal berat. yang harus terbangun itu minimal berapa persen dari luas tanah itu ada ya Pak ya?
Ada, betul. Jadi Heeh, peraturan pemerintah itu heeh, sekarang minimal rumah tipenya itu 36, heeh, tanahnya 60. Ya, tanahnya 60 itu boleh depannya 6, belakangnya heeh. 10. Boleh depannya 5, belakangnya 12. Itu ya. Pokoknya luasannya tanah itu 60 minimal. Heeh. Nah, saya pernah kejadian begini teh. Waktu saya berjalan itu, awal saya dulu boleh yang namanya 22, Heeh. tipenya 22 ya, tanahnya Heeh. 60 ya. Lebih kecil berarti. Nah, ketika itu saya terkena peraturan minimal bangunan harus 36 gitu Oh. deh. Nah, kira-kira kalau teteh yang punya nggak itu begitu? Padahal rumah udah saya bangun 100 unit teh. Waduh, banyak. Coba itu 100 unit. Nah, akhirnya kita Heeh. lobby 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 lobby. Kita lobbynya ya sama yang akan memberi duit lah Dana. gitu, BTN tuh tadi kan. Ya itu kan pemerintahnya memang dari PUPR teh. Itu Heeh. memang nyebelin banget. Nah, akhirnya kita deal, sepakat bahwa oke, dari tipe 22 jadikanlah tipe 36. Heeh. Supaya kosnya nggak banyak bagaimana kan gitu ya. Nah, Heeh. akhirnya kita sepakat. Bapak mau nambah atapnya apa mau nambah lantainya? Gitu teh. Heeh. Nah, saya memilih nambah lantainya. Dari lantai tadi ukurannya 22 Heeh. supaya jadi 36 gitu ya. Heeh. Nah, di belakang kan masih ada tanah kosong. Heeh. Di Saya keramik. pasang aja keramik teh. Hmm. Dari tadi berarti kurangnya berapa nih? Dari 36 ke 22. Dua-dua berarti 14. 14 berapa? 14 meter. Oke, Dua berarti kali 14. tujuh. Nah, gitu. Nah, oke lah. Saya bilang jangan terlalu merugikan developer dong. Saya Hmm. bilang yang penting bisa diakad gimana ya. Saya Hmm. memilih masang keramik akhirnya teh. Ya. 14 meter itu saya pasang udah. Mau dipakai apa nggak ngerti lah. Yang penting si dari pihak BTN ngecek, oh iya udah 36 Sesuai. meter gitu. Jadi ada Terhitung teman-teman ya Pak saya ternyata juga ya yang Pak. memilih atapnya gitu ya. Di belakang itu ditambahin atap Kanopi supaya gitu ya Pak ya. kanopi gitulah. Pokoknya hitungan volume bangunan itu luasnya dari 22 jadi 36 aja. Coba itu teh. Oh, tapi 100 terhitung ya Pak ya, unit. keramik saja tanpa atap juga terhitung ya Pak ya. Iya, terhitung kan Oh, itu luas lantai namanya kan. iya Luas iya iya. lantai Iya. tanpa atap gitu. Oh iya, benar-benar. Atau mau pasang atap doang, Hah? lantainya tanah nggak apa-apa. Oh. Gitu. Nah, itu zaman saya itu tahun 2014, 14, 15. Aduh, mumet itu mah. Dukanya ya Pak. Ya, suka duka itu. Suka duka. Tapi alhamdulillah bisa seperti itu mau gitu. Ya, artinya kalau konsumennya kan memang nggak tahu-tahu lah teh. Iya Mereka iya. memang nggak akan dikasih tahu. Tahunya Mm-mm. memang harganya tipe 22 segitu. Mm-mm. Nah, terus bisa akad kredit aja udah gitu. Mm-mm. Gitu kira-kira teh. Ya, terima kasih Pak Johan. Ini selanjutnya ada yang bertanya nih dari Pak Abdul Aziz. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Saya Abdul Aziz dari Batu Raja nih. Izin Wah, bertanya, ada hitungan tidak untuk pencahayaan dan penghawaan rumah subsidi nih? Karena kebanyakan rumah subsidi itu hawanya hangat Pak. Terima iya. kasih. Ya memang Pak siapa tadi? Abdul Aziz dari Pak Abdul Aziz. Eh, Pak Abdul Aziz atau Mas Aziz bahwa memang untuk rumah subsidi itu untuk perencanaan tertentu seperti pencahayaan dan untuk udara, sirkulasi udara itu memang tidak ada ya. Artinya bukan tidak ada. Itu bisa kalau dari PUPR itu memang tidak ada bahwa ini harus begini nggak ada. Jadi ya karena mereka tahu bahwa memang rumah itu barak ya, kecuali rumah itu sendiri-sendiri ya. Punya rumah sendiri-sendiri itu bisa ada perencanaannya seperti itu. Tapi kalau untuk rumah barak ya tadi itu yang saya sampaikan bahwa
Paling kena kan di depan rumah pas jalanan atau Iya, di belakang rumah kalau belum dibangun. bangun. Ketika bagaimana kita bisa merencanakan ketika memang di belakang aja udah dipolin gitu loh ya. Dipolin. Tentunya ya kalau untuk pencahayaan tadi saya sampaikan paling dibantu dengan genteng, genteng ya, genteng kaca gitu ya. Atau sirkulasinya di belakang sekali itu dikasih void sedikit ya. Memang bisa begitu dikasih void supaya udaranya masuk, pergantian udara masuk. Nah, void ya kurang lebih 1 meter kali 2 meter lah ya di belakang rumah itu kan pasti ada. Nah, cuman kadang-kadang kalau kita membuat void di belakang itu kan perencanaan untuk ruangannya memang agak sulit. Kenapa? Karena memang kan ruangannya kecil ya, agak sempit. Nah, boleh saya sarankan kalau perlu udara itu bisa dari belakang rumah dibikin void atau dari samping rumah itu jangan dipolin. Samping itu kan biasanya ada jalan ya gitu. Iya. Ada jalan. Nah, itu bisa dari ngambil dari pasanglah jendela-jendela di samping rumah itu. Seperti itu Pak Mas Aziz kira-kira. Bagaimana Mas Aziz? Ya, Maka, pasti. oh ya, terima kasih banyak Mas Aziz. Mungkin pertanyaan terakhir nih. Eh, Ya, ke Pak baik. Johan, silakan. Ada yang mau bertanya langsung untuk pertanyaan terakhir dari Pak Johan? Atau mungkin saya deh Pak, pertanyaan terakhir deh. Silakan teh. Saya yang Risa tadi itu loh Pak. Kalau Risa digunakan untuk rumah subsidi itu apa memungkinkan Pak? Apa sudah pernah ada Risa untuk rumah sederhana atau rumah subsidi? Rumah Risa itu bukan Mm-mm. untuk rumah subsidi atau untuk Mm-mm. diperjualbelikan teh. Hmm. Kebanyakan Risa itu kan rumah insan sehat sederhana itu Mm-mm. untuk membantu masyarakat Mm-mm. yang sedang kena musibah, rumahnya hancur dan lain-lain. Mereka Mm-mm. direlokasi, terus pemerintah itu membuat program perumahan Risa tersebut. Tapi Mm-mm. selama ini saya belum pernah lihat atau belum teman-teman saya belum pernah ada ya rumah sederhana itu mereka untuk diperjualkan dengan rumah Risa itu Mm-mm. jarang belum ada gitu. Nah, kebanyakan kalau rumah yang diperjualbelikan ya memang rumah yang memang sebetulnya lebih lebih bisa segi ekonomisnya lebih rendah lah gitu. Mm-mm. Nah, sedangkan Risa itu sendiri kan dia sudah fabrikasi berupa Mm-mm. modul-modul ya. Mm-mm. Nah, tentunya kalau membuat apa namanya precast atau membuat kolom dan lain-lain itu kan memang agak sedikit mahal kalau diperuntukkan untuk perumahan yang seginya itu nggak luas, misalnya cuma 2 hektar atau 1 hektar itu kan nggak efektif sebetulnya ya. Mm-mm. Jadi kalau untuk desain ini memang belum bisa Mm-mm. dipakai untuk rumah sederhana atau rumah subsidi teh Kalau gitu. tapi untuk Mm. keadaan-keadaan tertentu atau keadaan khusus Iya bisa. betul, betul. Berarti sifatnya sementara Pak. Apa bisa untuk dia Enggak, jangka panjang enggak, bisa nggak Pak? bukan sementara. Risa itu memang paten. Risa itu memang Bisa memang apa namanya dia kuat untuk jangka panjang 10 tahun atau ya 20 tahun bisa dia bisa lebih ya Pak. bahkan Ya? lebih bisa. Oh. Iya bisa gitu Risa. Hmm. Terima kasih banyak Pak Johan atas pemaparan dan sesi diskusi pada siang hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada kata-kata penutup atau closing statement dari Pak Johan pada siang hari ini. Oh Hari ya ini. boleh. Apa ya teh? Baik, apa ya? Jadilah orang yang bijak dan berguna buat manusia lain. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Johan. Sebelum saya tutup webinar kita pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak, terutama kepada narasumber kita pada siang hari ini, Pak Johan Budiman PhD, dan kepada para hadirin peserta webinar yang sudah aktif untuk ikut diskusi pada webinar kita siang hari ini. Akhir kata, mungkin saya ada salah atau kurang katanya, saya mengucapkan Hmm. mohon maaf.
Yang besar-besarnya, akhir kata saya tutup. Wa taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Johan dan para Waalaikumsalam. peserta webinar siang hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.